Naruto dan Sasuke terdampar dalam keputusasaan yang luar biasa setelah invasi klan Otsutsuki menghancurkan seluruh desa serta merenggut nyawa orang-orang tercinta termasuk keluarga dan sahabat mereka yang gugur di medan perang. Dalam kondisi sekarat dan kehilangan segalanya, Naruto mencoba mengerahkan seluruh sisa cakranya, namun serangan tersebut dipatahkan dengan mudah hingga akhirnya Orochimaru muncul menyelamatkan mereka menggunakan teknik ruang waktu dari mata saringan eksperimental di sebuah gua rahasia yang gelap. Di sana Orochimaru menawarkan sebuah rencana gila, yaitu mengirim jiwa mereka melintasi waktu untuk kembali ke tubuh masa muda mereka menggunakan alat canggih hasil riset artefak Otsutsuki yang hanya bisa digunakan satu kali dengan bayaran nyawa si pengguna teknik itu sendiri. Sebelum melepaskan mereka pergi, Orochimaru memberikan sebuah gumpalan cakra putih berisi seluruh pengetahuan dan rahasia masa depan agar Sasuke bisa memberikannya kepada Orochimaru di masa lalu sehingga ia bisa menjadi sekutu terkuat yang mendukung mereka dari balik layar. Saat alat itu diaktifkan dan tubuh Orochimaru perlahan hancur menjadi abu yang tertiup angin, jiwa Naruto dan Sasuke akhirnya melintasi dimensi dan terbangun tepat pada momen krusial saat Naruto baru saja menginjakkan kaki kembali di Konoha setelah 3 tahun berlatih bersama Jiraiya. Dengan ingatan masa depan yang pahit dan tekad yang sudah membaja, Naruto merasakan jantungnya berdegup kencang karena kini ia memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki sejarah, menemukan Sasuke lebih awal dan memastikan bahwa tragedi berdarah yang pernah menghancurkan dunianya tidak akan pernah terjadi lagi untuk selamanya. Naruto akhirnya berhasil kembali ke lini masa Shippuden atas bantuan pengorbanan Orochimaru tepat saat ia baru saja menyelesaikan latihan 3 tahun dan menginjakkan kaki di gerbang Konoha bersama Jiraiya yang masih hidup sehat. Melihat sosok guru yang sangat dirindukannya itu, Naruto tidak mampu membendung emosi dan langsung memeluk Jiraiya dengan erat hingga membuat Sang Sannin bingung, namun Naruto segera berdalih bahwa itu hanyalah luapan kegembiraan karena bisa pulang ke desa. Saat bertemu Konohamaru yang ingin memamerkan teknik mesum, Naruto dengan tegas melarangnya dan berjanji akan mengajari teknik yang jauh lebih berguna karena ia teringat memori pahit di masa depan saat melihat muridnya itu gugur demi melindungi Boruto dari tangan Otsutsuki. Sementara itu di markas utara, Sasuke juga terbangun dalam tubuh remajanya dengan sisa keringat latihan yang masih terasa nyata, namun kali ini ia tidak lagi dipenuhi kebencian melainkan tekad untuk mengubah masa depan yang kelam. Sasuke yang kini telah membangkitkan Eternal Mangekyo Sharingan langsung bergerak menuju persembunyian Orochimaru untuk menyerahkan gumpalan cakra berisi memori masa depan yang dititipkan kepadanya. Saat bertemu Orochimaru masa lalu yang masih haus akan tubuh Uchiha, Sasuke segera melumpuhkan Kabuto dengan genjutsu dan terlibat pertarungan singkat namun intens melawan Sang Sannin ular tersebut. Sasuke menggunakan Chidori untuk mengalirkan memori masa depan langsung ke tubuh Orochimaru hingga membuat Sang Sannin terdiam 1000 bahasa saat ribuan informasi dan pengalaman hidup selama 20 tahun ke depan membanjiri otaknya secara instan. Setelah mencerna semua kenyataan pahit tentang kehancuran dunia ninja, Orochimaru yang licik berubah menjadi tenang dan menatap Sasuke dengan pandangan lembut sambil menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama menyelamatkan dunia ninja, dimulai dengan mencari keberadaan Naruto. Setelah sukses membantu Orochimaru mendapatkan ingatan masa depan, Sasuke kini fokus mencari Naruto yang juga ikut melintasi waktu, namun karena status mereka sebagai buronan desa Konoha, Sasuke harus mencari cara aman untuk berkomunikasi tanpa terdeteksi. Sasuke teringat pada lembah kematian, tempat yang menjadi saksi bisu awal dan akhir perseteruan mereka, dan ia yakin Naruto pasti akan pergi ke sana untuk meninggalkan tanda berupa segel Hiraishin yang telah dipelajari sang pahlawan desa demi menutupi hilangnya kekuatan Kurama di masa depan. Sementara itu di Konoha, Naruto baru saja menyelesaikan laporan misi kepada Tsunade dan bersiap menghadapi tes lonceng melawan Kakashi yang membuatnya sangat emosional karena ia teringat momen memilukan saat melihat sang guru tewas tertusuk tongkat hitam Otsutsuki. Sebelum Kakashi datang, Naruto menggunakan waktu luangnya untuk melesat ke lembah kematian dan meletakkan sebuah kunai bertuliskan kata-kata motivasinya sebagai penanda Hiraishin sambil menatap patung Hashirama dan Madara dengan tekad baru untuk merangkul para elit shinobi termasuk Uchiha Madara demi menghadapi ancaman dewa yang tak mungkin dikalahkan hanya berdua. Naruto segera kembali ke Konoha untuk memulai tes lonceng dan mengejutkan semua orang dengan kemampuan taijutsu serta penguasaan elemen air yang luar biasa hingga memaksa Kakashi menggunakan saringan dan bahkan tertipu oleh Kage Bunshin yang sangat cerdas. Tsunade dan Jiraiya yang menyaksikan pertarungan itu terperangah melihat perubahan drastis Naruto yang jauh melampaui ekspektasi mereka sebelum akhirnya Naruto menggunakan taktik membocorkan isi buku Icha-Icha untuk mencuri lonceng tersebut.
Tepat setelah tes berakhir, Naruto merasakan ada aliran cakra yang menyentuh segel Hiraishin miliknya di lembah kematian sehingga ia segera berpamitan dan melakukan teleportasi instan, hingga akhirnya ia berdiri berhadapan dengan Sasuke dan Orochimaru yang sudah menunggunya di sana untuk memulai rencana besar mereka menyelamatkan dunia ninja. Naruto akhirnya bertemu kembali dengan Sasuke yang juga berhasil melintasi waktu di lembah kematian setelah menyelesaikan tes lonceng Kakashi. Di sana mereka bertiga termasuk Orochimaru menyusun rencana besar untuk masa depan sambil mengonfirmasi bahwa seluruh kemampuan ninja mereka dari masa depan tetap utuh termasuk Senjutsu dan Eternal Mangekyo Sharingan. Naruto yang awalnya merasa bersalah dan ragu untuk menemui Kurama karena tragedi mode Baryon, akhirnya dikuatkan oleh Sasuke yang mengingatkan bahwa kekuatan Kyuubi sangat dibutuhkan untuk mengubah takdir. Mereka berbagi tugas di mana Naruto akan bergerak secara terang-terangan untuk mencegah organisasi Akatsuki menangkap Biju dimulai dari menyelamatkan Gaara di Sunagakure sementara Sasuke dan Orochimaru akan bergerak dari bayangan untuk mencegah kematian Itachi. Malam harinya Naruto memberanikan diri masuk ke ruang bawah sadarnya dan terkejut saat mengetahui bahwa Kurama ternyata juga membawa ingatan dari masa depan karena ikatan batin mereka yang kuat sebagai Jinchuriki. Pertemuan emosional itu diakhiri dengan permintaan maaf Naruto dan Tawa bersama yang menandakan kembalinya kerjasama legendaris mereka meskipun Naruto kini harus mencari cara mendapatkan kunci segel dari Jiraiya untuk melepaskan kekuatan penuh Kurama. Sementara itu di tempat lain Kabuto membawa kabar tentang lokasi Itachi yang membuat Sasuke langsung bangkit dengan perasaan haru dan bahagia karena ia sudah tidak sabar untuk bertemu kembali dengan kakak yang sangat dicintainya dan mencegah tragedi kematian Itachi terulang kembali. Naruto yang membawa ingatan masa depan kembali beraksi dan berhasil menyelamatkan Gaara dari cengkeraman Deidara menggunakan kecepatan Dewa Hiraishin yang membuat Kakashi teringat pada sosok mendiang gurunya Minato Namikaze. Di tempat lain Sasuke yang telah mengetahui keberadaan kakaknya hampir saja gegabah namun ia memilih untuk bersabar dan memanggil Naruto melalui kunai teleportasi demi menyusun rencana matang untuk merekrut Kisame yang mereka hormati sebagai pejuang sejati. Pertarungan di Sunagakure memuncak saat Deidara mencoba meledakkan C4 Karura untuk menghancurkan seluruh desa tetapi Naruto dengan tenang memindahkan ledakan raksasa itu ke samudra tak berpenghuni menggunakan teknik ruang waktu miliknya. Merasa seninya dihina Deidara hampir meledakkan diri dalam kemarahan namun ia dihentikan oleh Sasori yang muncul dengan boneka Hiruko untuk menghadapi Naruto secara langsung. Naruto kini berdiri tegak menghadapi dua anggota Akatsuki sekaligus dengan tekad baru untuk tidak hanya mengalahkan mereka tetapi juga mengubah takdir tragis yang seharusnya menimpa kawan maupun lawannya demi menciptakan masa depan yang jauh lebih damai bagi seluruh dunia ninja. Sasori yang merasa terdesak akhirnya mengeluarkan gulungan terakhir yang bahkan belum pernah ia gunakan di masa depan untuk menghadapi Naruto yang baru saja menyelamatkan Gaara dari kejaran Deidara. Naruto yang telah memasuki mode Sage dengan cepat menghancurkan Hiruko dan menangkis serangan ratusan boneka Hyaki Soren hingga memaksa Sasori melakukan teknik pamungkas Baiji Zongzu yang menggabungkan seluruh puing boneka menjadi raksasa setingkat Susanoo. Melihat serangan meriam energi yang hampir menghancurkan desa Naruto memanggil Triple Rashomon dan membalasnya dengan ribuan Kage Bunshin yang masing-masing memegang Choodama Rasengan hingga membuat pertahanan Sasori hancur berkeping-keping. Pertarungan berakhir setelah Naruto memanggil Gamahiro untuk menindih sisa boneka tersebut namun bukannya membunuh Sasori Naruto justru mengajak sang maestro boneka untuk bergabung dalam visinya menyatukan dunia ninja demi menghentikan konflik abadi. Sasori yang merasa tersentuh setelah Naruto mengakui bahwa kekuatan seninya berasal dari jiwa yang ia simpan dalam boneka akhirnya memilih mundur bersama Deidara dan mengakui kekalahannya secara terhormat. Naruto yang kelelahan namun berhasil mengubah takdir kematian Gaara dan Nenek Chiyo kini harus berhadapan dengan Jiraiya yang muncul dari persembunyiannya karena merasa curiga melihat muridnya tiba-tiba menguasai teknik tingkat tinggi yang belum pernah ia ajarkan sebelumnya. Identitas asli Naruto sebagai penjelajah waktu akhirnya terbongkar oleh ketajaman firasat Jiraiya setelah ia menyaksikan muridnya itu menggunakan senjutsu tingkat tinggi untuk mengalahkan Sasori. Naruto yang sudah bersiap untuk momen ini mengajak Jiraiya melakukan adu kepalan tangan yang seketika mentransfer seluruh memori masa depan yang kelam mulai dari kematian Jiraiya di dasar laut hingga invasi klan Otsutsuki yang menghancurkan dunia. Jiraiya yang terguncang hebat langsung memeluk Naruto dengan penuh haru dan bersumpah akan menjadi pelindung terkuat bagi muridnya agar masa depan berdarah itu tidak terulang kembali. Perjalanan mereka berlanjut secara ajaib ke Gunung Mioboku karena panggilan dari Tetua Katak Agung yang memberikan ramalan baru tentang kehancuran atau kemakmuran dunia di tangan dua pemuda terpilih serta menyerahkan dua jimat pembangkit kematian yang pernah diberikan kepada Rikoudo Sennin.
Dalam perjalanan pulang Jiraiya yang bangga melihat kedewasaan Naruto akhirnya memberikan kunci gulungan katak untuk melepas segel 8 trigram agar Naruto bisa bertarung bersama Kurama tanpa batasan lagi. Namun tepat saat Naruto hendak merobek segel di dalam ruang bawah sadarnya sebuah kilatan kuning muncul secara tiba-tiba dan menahan tangannya yang membuat Naruto tersenyum lebar karena ia tahu bahwa sosok Minato Namikaze kini telah hadir di hadapannya. Naruto akhirnya mendapatkan kunci segel 8 trigram dan langsung menuju ruang bawah sadar untuk membebaskan Kurama, namun langkahnya sempat tertahan oleh kemunculan Minato yang terkejut karena sang anak sudah mengenali dirinya. Di tengah ketegangan itu segel akhirnya dibuka dan Kurama melompat bebas dengan raungan dahsyat sebelum seketika tak berkutik akibat lilitan rantai Kongo milik Kushina yang muncul dari kegelapan. Momen haru pecah saat Naruto kembali bertemu kedua orang tuanya dan menceritakan seluruh perjuangan serta takdir kelam di masa depan yang membuat Minato serta Kushina merasa sangat bangga sekaligus sedih melihat beban berat di pundak putra mereka. Meski harus kembali berpisah seiring habisnya cakra mereka, Naruto kini telah bangkit sebagai Jinchuriki sempurna yang membuat Jiraiya terpana melihat kekuatan luar biasa yang bahkan melampaui imajinasinya. Naruto kemudian segera melakukan teleportasi Hiraisin ke lokasi Sasuke yang ternyata baru saja menjalani transplantasi sel Hashirama dari Orochimaru demi membangkitkan kembali Rinnegan miliknya. Dengan tekad yang sudah bulat, Naruto bersiap menarik perhatian Kisame agar Sasuke memiliki kesempatan untuk berbicara empat mata dengan Itachi sehingga reuni emosional antara dua bersaudara Uchiha tersebut akhirnya benar-benar terjadi di garis waktu yang baru ini.